warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Intan Wardani. Di video kali ini saya akan membahas kumpulan soal-soal SKB perpustakaan yang saya buat sendiri berdasarkan Permen Pan RB nomor 9 tahun 2014. Kira-kira teman-teman calon pustakawan sudah tahu belum nih Permen Pan RB nomor 9 tahun 2014 itu membahas tentang apa? Jadi Permen Pan RB nomor 9 tahun 2014 ini membahas tentang jabatan fungsional pustakawan. Jadi di Permen Pan itu mengatur tugas-tugas utamanya pustakawan itu apa aja. Jadi dibagi menjadi pustakawan terampil, pustakawan ahli, dan pustakawan terampil pun juga itu ada tingkatannya sendiri-sendiri ya teman. Dari pustakawan pelaksana, pelaksana lanjutan, penyelia, dan di pelaksana juga itu nanti dibagi lagi, pelaksana lanjutan juga dibagi lagi, penyelia juga dibagi lagi, dan itu dibagi berdasarkan golongan dan pangkatnya. Sama juga dengan pustakawan ahli. Pustakawan ahli juga dibagi menjadi 4. Itu ada pertama, muda, madya, dan utama. Dan itu seterusnya dibagi. Jadi nanti selain teman-teman mempelajari undang-undang perpustakaan, calon pustakawan juga wajib mempelajari tentang Permen Pan RB nomor 9 tahun 2014 ini. Ke soal yang pertama, yang bukan termasuk dari pustakawan tingkat ahli yaitu sebagai berikut. A. Pustakawan pertama, B. Pustakawan muda, C. Pustakawan madya, D. Pustakawan penyelia, E. Pustakawan utama. Jawaban yang benar adalah yang D. Pustakawan penyelia. Karena seperti yang tadi saya sudah sedikit bahas, pustakawan pertama, muda, madya, utama itu masuk ke pustakawan tingkat ahli. Dan pustakawan tingkat ahli itu jenjangnya dari S1. Kalau pustakawan penyelia itu ada 3 macam. Dan itu dari lulusan D3. Nomor 2, tugas dari pustakawan pelaksana yaitu kecuali A. Menghimpun alat seleksi, B. Membuat kelengkapan bahan pustaka, C. Melakukan layanan sirkulasi, D. Melakukan layanan perpustakaan keliling, E. Melakukan layanan storytelling. Jawabannya adalah yang E, karena menghimpun alat seleksi, melakukan kelengkapan bahan pustaka, melakukan sirkulasi, dan pusling ini termasuk tugas dari pustakawan pelaksana. Dan yang bukan yaitu melakukan layanan storytelling. Storytelling itu merupakan tugas dari pustakawan pelaksana lanjutan. Jadi di pustakawan terampil itu dibagi menjadi 3. Yang pertama pustakawan pelaksana, yang kedua pustakawan pelaksana lanjutan, yang ketiga adalah pustakawan penyelia. Jadi tahapannya ada 3 ya teman-teman, pelaksana, pelaksana lanjutan, dan penyelia. Dan setiap jabatan itu juga tugas utamanya sendiri-sendiri, dan itu udah diatur dalam Permen Pan RB nomor 9 tahun 2014. Nomor 3, tugas dari pustakawan lanjutan yaitu A. Membuat desiderata, B. Mengeluarkan buku dari rak, C. Membuat clipping, D. Menyusun rencana kerja, E. Melakukan orientasi cepat. Jawabannya yang benar adalah yang C. Membuat clipping. Karena membuat desiderata dan mengeluarkan buku dari rak adalah tugas dari pustakawan pelaksana. Dan menyusun kerja dan melakukan layanan orientasi cepat adalah tugas dari pustakawan penyelia. Jadi saran dari aku, teman-teman mulai dari sekarang
hafalin dan pahamin tugas-tugas apa aja di setiap jenjang pustakawan. Karena tahun kemarin SKB tuh banyak yang keluar. Soal nomor 4, yang bukan termasuk tugas dari pustakawan penyelia yaitu A. Menyusun rencana kerja, B. Melakukan penyuluhan massal, C. Menyelenggarakan pameran sebagai panitia, D. Melakukan anotasi koleksi perpustakaan, E. Melakukan layanan storytelling. Jawaban yang benar adalah yang E. Melakukan layanan storytelling. Karena layanan storytelling itu dilakukan oleh pustakawan pelaksana lanjutan. Nomor 5, pustakawan tingkat terampil terbagi menjadi 3, yaitu tadi udah disebutin ya teman-teman, tadi saya udah jelasin berulang-ulang kalau pustakawan terampil dibagi menjadi 3, yaitu pustakawan pelaksana, pelaksana lanjutan, dan penyelia. Berarti jawabannya adalah yang B. Kenapa yang B? Karena di jawaban yang pertama muda madya itu termasuknya di pustakawan ahli. Kalau yang C kenapa? Di sini ada utama. Utama itu ikutnya pustakawan tingkat ahli. Dan yang di D juga sama, ikutnya pustakawan ahli. Kalau yang E yang benar cuma yang penyelia. Jadi jawaban yang pas adalah yang B. Pustakawan terampil terdiri dari pelaksana, pelaksana lanjutan, dan penyelia. Nomor 6, pustakawan ahli terdiri dari 4 jenjang jabatan. Salah satunya adalah pustakawan madya yang terdiri dari A. Penata tingkat 1, penata muda tingkat 1, B. penata muda tingkat 1, penata, C. Pembina tingkat 1, pembina utama muda, D. Pembina utama madya, pembina utama, E. Penata pembina tingkat 1. Jawabannya yang benar adalah yang C. Pembina tingkat 1, pembina utama muda. Jadi di pustakawan tingkat ahli itu ada 4 macam ya teman-teman. Yang pertama pustakawan pertama, yang kedua muda, yang ketiga madya, yang keempat utama. Jadi golongan tertinggi di pustakawan yaitu golongan pustakawan utama. Dan pustakawan tingkat pertama, muda, madya, utama itu dibagi lagi teman-teman. Di sini pertanyaannya adalah pustakawan tingkat madya. Berarti jawaban yang benar adalah yang C. Kalau yang A, penata tingkat 1 itu masuknya ke pustakawan muda, ikutnya yang muda. Nah, kalau penata muda tingkat 1 ikutnya pustakawan pertama. Kalau penata muda tingkat 1 ada penata, lah yang penatanya ini ikutnya di pustakawan muda. Kalau jawaban yang D, pembina utama madya, pembina utama, ini masuknya ke utama. Yang E, penata, pembina tingkat 1. Yang bukan adalah yang penatanya. Penatanya ini masuk di pustakawan muda. Sampai sini jelas nggak teman-teman? Nomor 7,
Kegiatan jabatan fungsional pustakawan yang dapat dinilai angka kreditnya terdiri dari 6 macam, diantaranya pengembangan sistem kepustakawanan. Yang tidak termasuk dalam pengembangan sistem kepustakawanan yaitu A. Pengkajian, B. Pengembangan, C. Penganalisian, D. Penelaahan, E. Pengajaran. Jawabannya adalah yang E, karena sesuai Permenpan ada 4 unsur ini. Nomor 8, penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan diajukan setiap titik-titik sekali. A. 3 bulan sekali, B. 6 bulan sekali, C. 12 bulan sekali, D. 16 bulan sekali, E. 24 bulan sekali. Jawaban yang benar adalah 12 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Nomor 9, jika seorang pustakawan mengikuti lomba pustakawan tingkat nasional dan memperoleh juara 1, maka nilai angka kredit yang didapatkan sebesar A. 25%, B. 37,5%, C. 50%, D. 75%, E. 100%. Jawabannya adalah yang C. Kalau yang 37,5% itu untuk tingkat provinsi juaranya. Kalau yang 25% itu tingkat kota. Jadi di profesi pustakawan ini ada lomba pustakawan, biasanya diadakan di tingkat kota, provinsi, dan nasional. Kalau kalian besok calon pustakawan mengikuti lomba pustakawan dan juara 1 tingkat nasional, itu dapatnya 50% angka kreditnya. Kalau provinsi itu 37,5%, kalau kota 25%. Soal yang terakhir, seorang pustakawan yang lolos CPNS menggunakan ijazah D3, maka jenjang jabatan dia adalah seorang pustakawan A. Pengatur muda tingkat 1, B. Pengatur, C. Pengatur tingkat 1, D. Penata muda, E. Penata muda tingkat 1. Jawabannya adalah yang pengatur. Kalau pengatur tingkat 1 itu golongannya udah masuk ke 2D. Kalau pengatur muda tingkat 1 itu 2B. Kalau yang pengatur itu 2C. Dan untuk D3 biasanya masuknya ke pustakawan pengatur di golongan 2C. Kalau penata muda itu masuk ke golongan 3A. Penata muda tingkat 1 masuk ke golongan 3B. Oke, sekian soal dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian yang akan mengikuti tes SKB perpustakaan.